Halo adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk adik-adik yang duduk di kelas 6. Kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, kita harus belajar dengan penuh semangat. Tadi umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan yang kita makan membuat tubuh kita sehat. Selain itu, kita akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat. Jadi, kita tidak cukup hanya makan makanan yang bergizi. Kita juga perlu olahraga supaya badan kita sehat dan kuat. Di sini ada olahraga yang juga bentuknya permainan, yaitu ambil benderanya. Cara memainkannya adalah bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil oleh lawan. Saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Anggota yang berada di daerah lawan harus berusaha menghindari lawannya. Apabila sampai tersentuh oleh lawannya, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Setelah semua siap kembali, baru wasit akan memulai dan meniup peluit lagi sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Nah, di sini yang dianggap pemenang adalah kelompok yang berhasil mengambil bendera lawan. Permainan ini dimainkan sekitar 15 menit. Jadi kalian bisa mainkan bersama dengan teman-teman kalian, yaitu permainan ambil bendera. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Nah, ini adalah sikap tubuh kita saat berlari. Yang pertama adalah kepala kita tegak, tangan agak menggenggam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Ujung kaki menghadap ke depan. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Jangan angkat kaki terlalu tinggi ketika kita berlari. Badan tegap dan tidak membungkuk. Bahu santai, tidak perlu diangkat. Nah, ini adalah posisi berlari yang baik dan benar. Adik-adik bisa ya praktekkan posisi berlari ini. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif atau dengan cara kawin yang kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2, juga berkembang biak dengan cara vegetatif.
Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi di sini nanas ini biasanya kan kalau kita beli adik-adik ya, di atasnya itu masih ada daunnya. Nah itu tinggal kalian kupas, daunnya itu kalian potong, lalu kalian taruh di gelas atau plastik yang berisi air. Maka di situ nanti akan tumbuh akar dan siap ditanam. Ini adalah cara perkembangbiakan nanas, itu dengan cara vegetatif. Lalu ada bawang merah, memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, kita juga sudah belajar tentang bawang merah ini yang bertumbuhnya, berkembang biaknya dengan umbi lapis. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anakan pisang di sekitar pohon induknya atau disebut dengan tunas. Nah, adik-adik biasanya kalau ada tumbuhan pisang nih di sekitarnya itu banyak pisang, tumbuhan atau pohon pisang yang masih kecil-kecil. Nah, itu disebut dengan tunas. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, di sini tanpa melalui perkawinan itu tanpa melalui pertemuan antara benang sari dan kepala putih. Makhluk hidup baru tumbuhan itu berasal dari induknya. Ini adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan dan vegetatif alami. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia, contohnya cangkok yang sudah kita pelajari. Lalu ada stek batang, yaitu menanam batangnya pada pohon singkong ini ya. Lalu ada juga perkembangbiakan vegetatif itu dengan cara menyambung. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia juga adik-adik. Jadi ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, geragi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa Indonesia, memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita ini terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas
dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger itu di Jawa Timur, dataran tinggi Alas ada di Aceh, dan dataran tinggi Bune yang ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi ini adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, bacaan ini karya Kak Nuni dan Tara Selvia. Nah, dalam bacaan tadi kita mengetahui bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Nah, setiap pulaunya ada dataran rendah, ada dataran tinggi adik-adik. Nah, itu mempunyai sifat atau karakter masing-masing. Misalnya, kalau dataran rendah itu cenderung akan mendekati pantai ya. Kalau dataran tinggi akan jauh dari pantai dan hawanya itu dingin adik-adik, biasanya kalau di dataran tinggi. Nah, kita lihat di paragraf pertama tadi, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa Indonesia, memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, di sini kita akan mencari tahu tentang ide pokok yang ada di paragraf ini. Nah, ide pokok di paragraf ini yang Kak Citra temukan adalah Indonesia adalah negara kepulauan, atau kalian juga bisa menyebutkan Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Itu adalah ide pokok di paragraf 1. Lalu di paragraf 2, dataran tinggi, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, berdasarkan paragraf kedua ini, ide pokok yang bisa Kak Citra temukan adalah dataran rendah yang ada di Indonesia, atau di sini mendeskripsikan tentang dataran rendah yang ada di Indonesia. Nah, untuk paragraf selanjutnya, coba adik-adik cari ide pokoknya. Itu tadi pembahasan kita di tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang belajar. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati.